Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilastri Hurunin dengan nomor induk mahasiswa 2598027268. Saya merupakan seorang mahasiswi PPG dalam jabatan kategori guru tertentu dari LPTK Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan kimia. Saat ini hari Senin tanggal 25 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 digital MAN 2 Kota 5 dengan materi partikel penyusun atom dan notasi unsur. Video pembelajaran ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG dalam jabatan guru tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? Thank you. Okay, I'm great. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Oke, ketua kelasnya mana? Oke, silakan maju untuk pimpin doa ketua kelas. Duduk siap. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bu Guru absensi dulu ya. Kalian pas Bu Guru absen jangan bilang hadir, tapi bilang sebut unsur yang kalian sukai. Jelas ya? Aira, Aisyah, Alimah, Siti Fahira, Samil, Zabdan. Gak ada keterangan? Ada ya, oke baik. Ada yang belum dipanggil namanya? Gak ada ya, semuanya sudah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyi lagu Indonesia bersama ya. Jadi Bu Guru minta kalian semua berdiri dulu. Satu orang perlu minta diri dulu. Oke, jadi silakan dipimpin teman-temannya kita lagu nyanyi lagu Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
sudah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu menunjukkan rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia. Sudah siap mulai belajar semuanya? Siap. Materi kita kali ini yang pertama itu yaitu tentang partikel penyusun atom. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama agar peserta didik mampu menjelaskan partikel apa saja penyusun atom. Kemudian yang kedua agar peserta didik itu mampu menghubungkan antara partikel penyusun atom dan nomor massa yang ada pada masing-masing unsur. Tapi sebelum itu, Bu Guru akan flashback sedikit. Sebelumnya kita udah belajar tentang atom dan teori atom. Oke, kalian coba lihat gambar di depan. Gambar pertama gambar apa? Besi. Besi wujudnya? Gambar yang kedua? Wujudnya? Nah, yang ketiga apa? Wujudnya? Keempat? Wujudnya? Bu Guru kasih ilustrasi. Jadi misalnya besi, kalau Bu Guru potong terus-menerus apa yang akan terjadi? Mengecil ya. Kemudian kalau ada garam Bu Guru masukin ke dalam air, Bu Guru aduk, ada garamnya. Udah terurai menjadi air ya. Jadi semua yang ada di depan ini adalah tersusun atas unsur atau atom. Oke. Jadi misalnya kalau Bu Guru potong besi menjadi terpotong terus-menerus sampai bagian terkecil sampai dia tidak bisa dibagi lagi, itulah yang dinamakan dengan atom dan atom. Kemarin kita udah bahas tentang teori perkembangan atom. Oke, Bu Guru pengen lihat sih kemarin kita flashback dulu. Di sini ada 5 bentuk tipe teori perkembangan atom. Nah, apa aja kemarin teorinya? Sebutin dulu. Teori pertama, oke, dalton. Yang kedua, Thomson. Yang ketiga, yang keempat, oke, yang terakhir, Schrödinger atau mekanika kuantum ya. Nah, dari kelima gambar ini, yang atom Dalton yang mana? Oke, ada yang bisa jelasin? Dalton itu bilang apa tentang atom? Oke, silakan Zia. Teori atom Dalton. Jadi, teori atom Dalton itu isinya adalah materi itu terdiri atas partikel-partikel terkecil yang nggak dapat dibagi-bagi lagi dan disebut dengan atom, kayak pejam. Oke, betul ya. Jadi gambarnya kalau teori atom Dalton itu seperti bola pejal. Lihat nomornya, yang nomor 1 ya. Oke, baik. Kita akan masuk ke materi utama kita. Oke, sebelum masuk sana, Bu Guru pengen lihat kalian yang pertama gambar apa sih? Oke, buah kiwi. Kiwi sebelum dikupas, gimana bentuknya? Bulat ya. Nah, setelah dipotong jadi 2, apa yang ada di dalamnya? Apa yang ada di dalam? Ada buahnya, ada biji kecil-kecil ya. Jadi penggambaran atom mirip seperti buah kiwi. Nah, kalau secara physically, umumnya atom itu kelihatannya dia bola pejal sederhana, tapi setelah dibelah ternyata di sana ada bijinya. Oke, nah ada biji tengah sama ada biji kecil-kecilnya. Selanjutnya gambar yang kedua gambar apa? Main bola. Oke, pemain bola. Pemain bola itu apa sih? Kenapa sih pemain bola itu bajunya itu nomor punggungnya berbeda? Ada yang bisa jelasin? Untuk bisa membedakan antara pemain yang A sama pemain yang B ya. Sama seperti atom. Jadi atom itu punya sifat fisik yang membedakannya dengan atom yang lain. Nah, gimana cara bedainnya? Jadi atom itu dia juga punya nomor atom. Nomor atom itulah yang akan membedakan atom yang satu dengan atom yang lain. Oke. Bu Guru sekarang pengen minta kalian nonton video berikut. Oke, yang bawa HP boleh scan QR-nya. Dan yang pakai laptop boleh buka YouTube-nya Bu Guru, itu namanya di depan. Wilas 3 second. Nah, kalian tonton video yang pertama. Yang bawa HP tolong di scan ke depan. Silakan. Ya. Iya, oke.
Sudah ya? Tadi Bu udah minta kalian scan ya, tadi barcode-nya untuk menonton videonya. Nah, kalian ada nonton di depan, nanti video yang kalian udah scan itu nanti bisa nonton untuk yang selanjutnya ya. Oke, sekarang kita sama-sama nonton videonya. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas partikel-partikel dasar yang menyusun atom, yang pada gilirannya nanti akan membentuk materi yang membentang di seluruh alam semesta. Seperti kita ketahui bahwa atom adalah partikel paling kecil dari suatu unsur kimia. Atom adalah bata dasar atau fondasi dari materi. Mereka adalah struktur terkecil dari suatu unsur kimia yang masih mempertahankan sifat-sifat kimianya. Pada dasarnya, atom adalah bagian terkecil yang membentuk sebuah materi di alam semesta ini. Lantas, apa saja komponen-komponen utama dari sebuah atom? Komponen utama penyusun dari atom adalah elektron. Elektron adalah partikel yang mengelilingi inti atom. Coba bayangkan inti atom seperti pangkuan kecil di tengah, dan elektron adalah anak-anak yang bermain lari-lari di sekitarnya. Mereka memiliki muatan negatif dan sangat ringan dibandingkan dengan komponen lainnya. Elektron memiliki orbit atau lintasan di sekitar inti atom. Meskipun kita tidak dapat dengan pasti mengatakan di mana elektron berada pada suatu waktu, kita tahu bahwa mereka berada dalam wilayah tertentu yang disebut orbital. Komponen selanjutnya adalah proton. Proton adalah partikel bermuatan positif yang terdapat di dalam inti atom. Mereka membentuk inti atom yang padat bersama dengan neutron. Proton memiliki muatan positif yang seimbang dengan muatan negatif elektron, sehingga atom menjadi netral secara keseluruhan. Komponen terakhir adalah neutron. Neutron juga ada di dalam inti atom, tetapi yang membuat mereka istimewa adalah mereka tidak memiliki muatan listrik atau bersifat netral. Neutron bertindak sebagai perekat yang menjaga proton-proton di dalam inti atom agar tetap bersama. Lalu, bagaimana partikel-partikel ini bekerja bersama membentuk atom? Seperti diketahui, elektron berada di orbital. Elektron berputar di sekitar inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Inti atom adalah pusat atom yang padat dan berisi sebagian besar massa atom. Muatan positif proton menarik muatan negatif elektron, sehingga elektron tetap berada dalam sekitar inti atom. Neutron, meskipun tidak memiliki muatan, berperan dalam menjaga kestabilan inti atom dengan mengurangi tolakan antara proton-proton dalam inti. Seperti itulah cara mereka bekerja membentuk atom. Materi yang terbentuk oleh atom-atom ini adalah bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Semua yang kita lihat, rasakan, dan gunakan terbuat dari berbagai jenis materi yang berbeda. Contohnya, air yang kita minum adalah molekul yang terbentuk oleh atom hidrogen dan oksigen. Logam yang digunakan untuk membuat alat-alat seperti mobil dan ponsel juga terdiri dari atom yang disusun secara berbeda. Setelah video yang Bu Guru tayangkan tadi, Bu Guru akan bagi kelompok masing-masing kalian. Itu yang pertama, kemudian masing-masing kelompok akan mengerjakan LKPD sesuai dengan video yang Bu Guru bagikan tadi. Jadi nanti tuh kalian sudah scan tadi videonya ya? Oke, nanti kalian bisa cari di literatur manapun, bisa nonton video itu ulang untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada LKPD yang Bu Guru minta. Jelas ya? Jelas. Sekarang Bu Guru akan bagi kelompok dengan aplikasi Team Picker Wheel. Nah, jadi di sini Bu Guru akan bagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing satu kelompok itu totalnya 8 orang. Nah, untuk biar fair, Bu Guru baginya, Bu Guru pakai aplikasi ini dan Bu Guru minta satu orang ketua kelas untuk kelot. Silakan maju dulu ketua kelas. Oke, silakan klik di bagian sana. Klik yang bagian start ya. Oke, kita lihat. Oke, sudah ya. Jadi ini fair ya, nggak ada teman-temanan ya. Jadi ini kelompoknya sudah ada tim 1, tim 2, tim 3, kemudian geser coba ke bawah. Kemudian tim 4, tim 5. Ingat sekali lagi, nah, untuk tim 1, nama timnya itu kelompok emas. Tolong ditulis. Tim 1, nama timnya itu kelompok emas. Ditulis dulu. Ntar Bu Guru akan kirimin kalian datanya, tapi tulis dulu nama kelompoknya. Tim 1 tim emas, tim 2 tim perak, kemudian tim 3 tim tembaga, kemudian tim 4 tim aluminium, sudah, dan kemudian yang kelima tim besi. Oke, sekarang Bu Guru minta kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, jelas ya? Oke, ketua kelas silakan duduk dulu. Untuk datanya ntar Bu Guru kirimin pakai QR. Baik, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, Bu Guru minta kalian masing
kelompok untuk maju dan mengambil LKPD-nya. Bu Guru panggil ya, kelompok emas, kelompok perak, maju di situ, di situ. Kemudian kelompok tembaga ya, oke. Kemudian kelompok aluminium. Dan yang terakhir kelompok besi, silakan perwakilan. Oke, jadi sekali lagi dari masing-masing LKPD di sini misalkan bagi LKPD itu. Ini kelompok emas ya. Ini yang perak ya. Yang ketiga, ada ya? Iya. Baik, masing-masing kelompok boleh balik ke kelompoknya masing-masing. Oke, silakan balik dulu. Baik, di dalam LKPD itu ada beberapa soal yang kalian harus kerjain. Nah, masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasilnya sesuai dengan nama kelompoknya. Clear ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, silakan kalian boleh mulai mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Iya, yang negatif itu elektron, yang positif itu proton, yang netral itu yang koneksi ini neutron. Argen tuh. Biasa ada kan ada. Oh, gold, aurum ya, aurum. Ada. Ya ada. Apa? Gold kan aurum. Ya, Mas. Argen. Ini yang diminta tadi apa? Protonnya, protonnya di sini proton betul. Elektronnya oke sudah benar. Terus yang 14 ini apa? Hasil dari Oke, neutron didapetin dari mana? hasil dari deposisi Boleh ya. Terus di sini namanya aluminium. oke, silakan yang lain juga sama ya. Jelas ada lagi? Udah semuanya? Sudah jadi? Sudah. Sekarang nih saya minta kalian untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan barusan. Tapi sebelum presentasi, Miss mau minta masing-masing kelompok untuk isi data di depan. Sudah ada ya, sesuai dengan LKPD-nya ada emas, perak, tembaga, aluminium, sama besi. Nah, kalian akan isi sesuai dengan masing-masing kelompoknya dalam waktu 10 detik. Oke, jadi cepet-cepetan ya kan kalian sudah kerjain nih, kalian harus tulis langsung. Kita mulai dari kelompok aluminium. Oke, silakan. Kelompok aluminium. Oke, siap. 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Cepat ya, walaupun tulisannya agak-agak ya, nggak apa-apa, yang penting sudah terisi ya. Nah, sekarang kita waktunya presentasi. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan sesuai dengan nama kelompoknya. Kita mulai dari kelompok pertama, yaitu emas. Silakan. Perwakilan aja 2 orang saja. Oke. Silakan. Mungkin tulisannya bisa diperbaiki sedikit ya. Ini ya. Boleh diperbaiki. Satu menjelaskan yang atom AU, satunya yang AU13. Jangan lupa perkenalkan nama kelompoknya, kelompoknya kelompok berapa, dan baru mulai menjelaskan. Silakan.
Jadi kami di depan sini ingin menjelaskan tentang atom emas ya, dengan nama Latin aurum. Dimulai dari dia untuk mempresentasikan emas dengan ion netral. Jadi pertama-tama kita tahu yang pertama itu ada nomor atom, nomor massa dan muatan. Oke, nomor massa dari AU itu adalah 197, nomor atomnya adalah 79 dan muatannya itu di sini netral gitu. Jadi nilai proton itu diperoleh dari nomor atom. Seharusnya di sini protonnya itu bernilai 79. Karena nilai dari nomor atomnya adalah 79. Ngerti nggak? Lalu nilai elektronnya juga 79. Kenapa? Karena nomor atomnya ini sama juga dengan nilai elektronnya. Jadi mereka proton dan elektron itu sama nilainya. Terus dari mana nih dapat nilai yang neutron? Jadi neutron itu diperoleh dari nomor massa dikurang nomor atom. Berapa nomor massanya? 197. Sedangkan nomor atomnya adalah 79. Sehingga 197 dikurang dengan 79 hasilnya adalah 118. Adalah nilai neutronnya. Oke, terakhir adalah nama unsurnya. Nama unsurnya itu dari AU adalah emas atau bahasa latinnya itu adalah aurum. Segitu saja dari saya dan akan saya alihkan ke Muhammad Farah Saidulan. Ya, saya akan menjelaskan kalau misalnya AU-nya ini memiliki standar 13 ya. Jadi konsepnya seperti yang tadi, protonnya sama, neutronnya sama, nama unsurnya sama, tapi yang berubah adalah elektronnya. Keberadaan 13 ini menandakan kekurangan dia memiliki elektron kurang 3, yaitu kan jumlah elektron awalnya kan adalah 79 sesuai jumlah protonnya. Nah, karena plus 3 ini jadinya elektronnya itu kurang. Nah, kurangnya berapa? Kurangnya 3 sesuai ini. Jadinya makanya elektronnya 76. Kan 79 dikurang 3 kan 76. Ngerti kan? Intinya dia itu melepaskan elektronnya berjumlah 3. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ngerti semua kan? Ya, alhamdulillah ngerti semua. Oke, mungkin itu saja untuk presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau kelompok tembaga ingin mempresentasikan hasil kerja kelompokan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mihatul Maula. Nama saya Arifah Mutiara Madani. Kita akan menjelaskan tentang tembaga. Seperti yang kita ketahui, tembaga itu lambangnya Cu ya. Terus proton jumlah protonnya atau nomor atomnya adalah 29. Elektronnya itu kita turunkan 29 ini dikurangi dengan 29. Terus neutronnya itu nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Nomor massanya yaitu 63. Dikurangin dengan nomor atom. Jadi 63 dikurangin sama
29 itu hasilnya adalah 34. Benar apa tidak? Seperti yang diketahui, seperti yang kita ketahui, nama unsurnya adalah chopper atau tembaga. Oke, baik. Untuk yang nomor kedua, ini sama saja seperti nomor 1 yang sudah dijelaskan oleh Maula. Tapi perbedaannya terdapat pada elektron. Nah, kalian perhatikan kan di sini ada nomor 2 dan plus. Nah, maksudnya apa sih? Jadi maksudnya adalah karena di sini plus berarti dia positif. Karena dia positif berarti elektronnya itu keluar ya. Nah, berarti di sini elektronnya kenapa bisa jadi 27? Karena elektron awalnya adalah 29. Kemudian elektron yang keluar ada 2, maka dia dikurangi 2 dan hasilnya adalah 27. Untuk neutron dan nama unsur itu sama saja ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, semua presentasi berjalan dengan lancar ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Nanti kalian bisa cari nanti di literatur manapun ya untuk pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum itu, Bu Guru minta kita menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi kita belajar yang pertama tentang apa aja tadi? Partikel penyusun atom ya. Apa aja? Kemudian yang kedua kita belajar tentang notasi unsur ya. Oke, ada namanya nomor massa, kemudian ada selain itu ada muatan ya. Sekarang Bu Guru minta kalian isi refleksi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bu Guru minta kalian nanti isi apa yang kalian rasain terkait kita belajar hari ini. Apakah menyenangkan, apa kurang, apa lebihnya nanti kalian bisa tambahin. Nah, yang bawa HP silakan scan pakai QR-nya. Scan aja nanti diisi. Oke, silakan. Mulai di scan. Ini akan langsung ke connect sama aplikasi Padlet ya. Nanti di dalam Padlet itu kalian bisa isi nanti kalian tuh apa yang kalian rasain dalam pembelajaran kita pada pagi ini. Oke, diisi ya. Sudah isi semua? Satu kelompok aja, per kelompok aja ya. Sudah isi semua? Iya. Oke, di sini pembelajaran saya suka pembelajaran ini sangat asik, masya Allah ya, kalian banget. Seru banget Bu Will, seru banget Bu Guru, love you. Oh my god, thank you semua ya. Oke, baik. Sebelum Bu Guru lari, ini ada yang kalian mau tanyakan? Nggak ada ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kali lagi kita ucapkan hamdalah dulu untuk kita semua. Baik, sekian dari Miss. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Kurangnya itu pasti berasal dari Miss, lebihnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.